bil khusus Dahya dan keluarga besar serta petugas manakib pada malam hari ini yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Dan tentu saja tak lupa pada Profesor Hedi Sri Ahimsa Putra dari Yogyakarta yang pada malam hari ini menjadi pemangku manakib. Senantiasa istiqomah beliau, kita doakan segala hajat beliau beserta keluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan beliau. Amin. Senantiasa sehat walafiat, panjang umur. Dan beliau hari ini diingatkan oleh Bunda Kaya, ternyata beliau pada hari ini jadi ya ulang tahun nih beliau nih. Prof. Kiai Ahimsa Putra, selamat ulang tahun Prof ya. Yang umur Terima kasih Pak Kiai. Mari kita sama-sama Amin, kita amin, amin. Ya diaminkan doa dari Abah. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan selamat panjang umur. Kita doakan. Amin. Amin. Sehat sentosa. Amin. Selamat panjang umur dan bahagia. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bahagia. Panjang umur. Amin. Amin. Panjang umurnya serta mulia. Serta mulia. Amin. Makasih Pak Kiai. Di barokah karomah Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur Qaddasallahu sirah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu ya siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Malam hari ini kita melanjutkan menuntaskan 7 makom dalam tasawuf yang wajib dilalui oleh seorang murid yang serius. Karena di dalam laku tasawuf kita kenal ada 7 makom yang didapat dari usaha mujahadah dan latihan riyadoh yang ketat, yang serius. Sebagaimana ulama tasawuf telah menyusun urutan tingkatan makomat bagi penempuh jalan tasawuf yang mesti dilalui oleh seorang murid. Dalam kitab Al-Luma' fit Tasawuf, Abu Nasr As-Siraj At-Tus radhiyallahu anhu, beliau menyebutkan bahwa makom dalam tasawuf ada 7. At-tobati wal wara'a wa zuhudi wal faqara was-sabaru wa tawakkal wa ridha. Pada malam hari ini kita menginjak pada makom tasawuf yang kelima, yaitu as-sabar. As-sabru. As-sabru adalah tetap konsisten dalam ketaatan kepada Allah. Jadi sabar di sini lebih spesifik, konsisten atau istiqomah dalam menapai jalan, menempuh jalan untuk sampai kepada Allah, ketaatan kepada Allah, yakni bertahan dalam taat, menjauhi maksiat dan menerima segala takdir. Itulah makna dari sabru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 153. Sudah cukuplah firman Allah ini untuk menjadi perhatian kita semua dalam keyakinan yang hakiki, iman yang paling tinggi, bahwa Allah bersama dengan orang-orang yang sabar.
Sabar adalah tingkatan makom yang kelima dalam laku tasawuf. Setelah melewati makom tobat, makom warok, makom zuhud, dan makom fakir, maka berikutnya adalah makom sabar. Orang yang sudah berada dalam makom ini, ia senantiasa bersabar dalam setiap takdir dalam hidupnya. Sabar ketika ia diberi kenikmatan, ia tetap sabar dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Ia tidak akan terganggu dengan kenikmatan yang ia dapatkan. Senantiasa bersyukur atas nikmat dan banyak bersedekah. Berbagi kepada orang lain alias ia gemar bersedekah. Karena syukur itu Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Profesor Chris Shihab menjelaskan perbedaan antara akmaltu dan atmamtu. Akmaltu telah kusempurnakan. Atmamtu telah aku cukupkan nikmat. Kalau sempurna berarti kumpulan dari sempurna menjadi sempurna, yaitu agama Islam. Kalau kucukupkan nikmat kepada kamu, yaitu kumpulan-kumpulan yang tidak sempurna berkumpul menjadi satu. Maka nikmat dari Allah akan menjadi sempurna ketika dia dimasuki oleh ajaran agama. Nikmat yang kita terima harus dimanfaatkan dengan tujuan apa diberikan nikmat itu. Jadi seorang yang senantiasa bersyukur ketika diberikan nikmat, ia mampu berbagi kepada orang lain. Maka itulah wujud syukurnya. Sehingga ia merasakan kepuasan. Karena syukur itu adalah kepuasan. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiku amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu sami'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dikehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sabar dengan sedekah adalah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Demikian pula sabar dalam mendapatkan musibah. Ia tidak mudah terpancing oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, melainkan senantiasa mengambil hikmah di balik musibah, senantiasa berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah pasti menghendaki kebaikan di balik musibah yang ia alami. Hadirin ikhwan wa rahimakumullah, kalaulah doa-doa kita belum diijabah oleh Allah saat ini, berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah menginginkan yang terbaik bagi kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Quran surat Al-Ankabut ayat 2. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Guru kita pengesah Abah pernah memaklumatkan bahwa kita mesti sabar seperti sabarnya ulul azmi. Mengamalkan ajaran kesucian jiwa harus siap menerima sifat-sifat keulul azmian. Antara lain tenang dan sabar di atas rata-rata. Demikian kata beliau. Yakni sabarnya Nabi Nuh dalam membuat perahu bertahun-tahun. Dan sabar dalam menerima kenyataan anaknya tidak ikut bersamanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya yarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anaknya itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma' qala la'asimal yawma min amrillah illa marrahim wa hala bainahumal mawjuf fakana minal mughraqin. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka dia anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Quran surat Hud ayat 42 dan 43. Kemudian sabarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dibakar oleh Namrud. Beliau menjalaninya dengan kesabaran, bahkan menolak bantuan dari malaikat. Pada saat itu malaikat yang ada di langit dan di bumi gaduh. Mereka berkata, wahai Tuhan kami dan junjungan kami, hambamu Ibrahim tidak menyembah kepada selainmu. Mengapa dia dilemparkan ke dalam api? Allah mewahyukan kepada mereka, wahai para malaikatku, apabila dia Ibrahim meminta pertolongan dari kalian, maka tolonglah dia. Maka malaikat Mikail alaihissalam datang kepada Ibrahim alaihissalam dan berkata, hai Ibrahim, apabila engkau menginginkan agar aku menurunkan hujan kepadamu dan memadamkan api ini, tentu pada saat ini juga aku melakukannya. Ibrahim alaihissalam menjawab, aku tidak membutuhkanmu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan berkata, wahai Ibrahim, apakah engkau perlu bantuan? Ibrahim alaihissalam menjawab, adapun kepadamu, maka aku tidak membutuhkannya. Cukuplah bagiku dia mengetahui keadaanku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian kisah Nabi Musa alaihissalam menghadapi Fir'aun dan memimpin Bani Israel keluar dari Mesir. Kisah Nabi Isa alaihissalam menghadapi penentangan dari kaumnya. Dan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keteguhan yang luar biasa dalam mendakwahkan Islam di tengah cemooh dan siksaan dari kaumnya. Hadirin, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Itulah diantara kisah perjuangan ulul azmi. Bagi kita tiada lain amalannya ialah senantiasa mendaumkan zikir setelah sholat
dan zikir di setiap waktu dan keadaan, yakni zikir jahar dan zikir khofi. Senantiasa istiqomah mengamalkan amaliyah mursyid semampu kita, sebisa kita, seikhlas kita, dengan niat yang kuat bahwa kita ikut guru kita, ikut guru agung, yaitu pengusaha Baos Qaddasallahu sirah, maka kita akan terbawa oleh beliau. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah, di antara sifat orang yang sudah di makom sabar ialah ia tetap ridho dengan ketetapan Allah, yakni nafsu radiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesabaran yang luar biasa, yang di atas rata-rata dalam menapaki jalan ketaatan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat kepada Allah dan senantiasa ikut kepada guru agung kita yang telah membimbing kita, yang telah menunjuki jalan kepada kita, senantiasa bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Berkah segalanya semuanya selamanya dengan berkah karomah guru agung kita pengesah Baos Qaddasallahu sirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya tutup dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.